Happy cuan sobat investor semuanya. Jumpa lagi dalam channel Eka Vlog ya. Kali ini pagi ini saya akan memberikan sedikit pencerahan ya di tengah ambruknya IHSG dan juga berbagai sektor ya yang lainnya juga sama ya dengan meningkatnya lonjakan jumlah kasus COVID-19 menyebabkan IHSG juga yang sudah dalam on the track ya naik di atas 6 ribuan kembali lagi mengalami guncangan ya, kenaikannya sedikit terhambat dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 tersebut ya. Di beberapa daerah varian Delta itu sudah kejadiannya sudah mirip-mirip yang di India dan sekarang ternyata hal tersebut ada fenomena yang perlu kita amati ya. Ternyata dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 tersebut, kemudian dengan adanya Menteri BUMN Erick Thohir ya yang menyatakan ada salah satu senyawa ivermectin ya yang merupakan obat parasit itu ternyata diketahui efektif untuk mengatasi kasus COVID-19 dan hal ini menyebabkan saham-saham di sektor farmasi itu mengalami lonjakan drastis ya dan berbanding terbalik dengan saham-saham yang lain. Maka saya perlu membahas itu ya. Kebetulan saya juga orang farmasi, jadi saya sedikit paham tentang hal tersebut ya. Dan mari kita bahas dari sisi news terlebih dahulu. Saya akan share screen terlebih dahulu dari sisi news ya. Ini ya beritanya ya. Saham farmasi dan sektor kesehatan melonjak drastis seiring dengan meroketnya lonjakan kasus COVID-19. Nah, apa penyebabnya? Nah, ini ya. Jadi sektor farmasi dan kesehatan ya. Jadi dalam hal ini adalah rumah sakit. Kita lihat ya dari beritanya ini ya. Seperti kita ketahui kinerja dari saham-saham sektor farmasi juga tidak positif-positif amat ya, karena saya melihat juga laba bersih yang dibukukan mereka juga tidak ada kenaikan yang signifikan ya. Nah ini ya lonjakan per Senin kasus positif COVID-19 di Indonesia itu sudah tembus 2 juta kasus ya. Dan ini adalah karena terjadinya varian India yang merajalela di Jawa Barat, DKI dan Jawa Tengah serta Jawa Timur di bagian Madura ya. Itu menyebabkan sudah tembus menjadi 2 juta kasus dan beberapa sarana kesehatan sudah mulai kewalahan menanganinya. Dan ternyata di balik hal ini ada kenaikan saham-saham di sektor farmasi dan kesehatan. Nah, saham-saham di sektor farmasi ini mengalami kenaikan karena adanya peningkatan kebutuhan dan fasilitas kesehatan untuk mengatasi penyebaran kasus COVID-19 ya. Nah, kemudian bisa kita lihat di situ saham-saham yang naik adalah saham Indofarma atau kode INAF ya. Kemudian sahamnya Kimia Farma atau KF, padahal KF kemarin ada kasus yang cukup berat melanda KF ya dengan adanya kasus diagnosis palsu yang dilakukan oleh oknum KF ya sehingga berujung pada pemecatan dari Direktur Divisi Diagnosis dari KF oleh Menteri BUMN. Nah, tetapi ternyata juga naik dan kemudian yang naik lagi adalah IRA ya, Itama Ranuraya IRA ini adalah juga farmasi. Kemudian yang berikutnya adalah Sido Muncul ya, Sido Muncul sebagai sektor obat tradisional itu juga ikut-ikutan naik. Kemudian juga HIL ini adalah sektor rumah sakit ya, ini Medikaloka Hermina, rumah sakit Hermina itu naik. Kemudian juga dari sektor diagnostik sendiri ya, Prodia Widya Husada itu juga naik dan sektor rumah sakit lainnya adalah Rumah Sakit Omni Internasional
yang dengan kode SAME ya, Sarana Meditama Metropolitan, itu juga naik ya. Jadi sebenarnya ada peluang di sini ya. Kalau kita melihat ini ada peluang untuk kita bisa menangguhan di tengah-tengah kondisi IHSG yang sangat lesu ya. Karena adanya tapering tantrum dari negara paman SAM ya. Jadi dana-dana asing itu dibawa kembali lagi, dolar dibawa pulang ke negara asalnya di negeri paman SAM ya. Karena adanya insentif yang dilakukan oleh Mbah Biden ya, Mbah Joe Biden itu melakukan insentif sehingga akhirnya masuk dana-dana dolar itu keluar dari IHSG menuju ke negara asalnya. Dan ini bisa kita lihat ya, kenaikan pada penutupan kemarin, INAF itu naik 7,3%, dari kenaikannya sebesar Rp190 ya, dari menjadi harganya 2.770 per lembar saham. Kimia Farma itu juga naik Rp130 atau 4,4% ke 3.040. Kemudian IRA, Itamara Noraya itu naik dari Rp5 0,2% ke 1.760 per lembar sahamnya. Sido itu juga naik Rp5 sebesar 0,68% ke 735. Kemudian saham HIL atau Medikaloka Hermina itu naik Rp150. Kalau secara persentase itu 3,19% ke Rp4.850 per lembar sahamnya. Kemudian Prodia ya, dari sektor diagnostis ya, ini membawahi laboratorium klinik Prodia, itu juga naik Rp260 dan kenaikannya 6,06%, ke Rp4.450 per lembar saham. Dan yang terakhir SAME itu juga naik sebesar Rp15 dan kenaikannya sebesar 2,5% ke 610 per lembar sahamnya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi bandarmologi. Saya akan melihat dari sisi bandarmologi berdasarkan video yang kemarin saya upload ya, tutorial bagaimana menganalisa bandarmologi dengan menggunakan Stockbit. Ini aplikasi Stockbit di saya sudah muncul ya. Pertama kali saya akan analisa dari sisi bandarmologinya adalah KF. Ini ya charting dari KF pada hari kemarin itu ditutup tipis ya, ditutup tipis. Kemarin itu setelah dimulai hari Senin itu candlestick-nya adalah hampir marubosu ya, jadi bodi hijaunya itu besar sekali dan ekornya kecil di bawah, itu artinya seller, ada perlawanan dari seller dan sellernya kalah. Kemudian di hari kemarin itu candlestick-nya modelnya seperti candlestick hammer ya, candlestick hammer dengan bodi yang tipis tapi merah di bawah. Jadi ada perlawanan dari seller ya, atau aksi take profit ini terhadap buyer. Nah, kita lihat di sini chartingnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat jadi baru sehari naik kemudian dibanting ini ya sama bandarnya. Dan hari kemarin tipis. Hari kemarin tipis ya candlestick-nya. Bisa kita lihat di sini volumenya, volume yang kemarin itu hijau, kemudian yang 2 hari yang lalu hijau, yang kemarin warnanya merah. Dan bisa kita lihat kalau aksi dari bandar ini ya, ini adalah indikator bandar movement-nya, ada kenaikan, kemudian melandai, kenaikannya cukup tinggi, artinya bandar masih ada di saham Kimia Farma ya, sebagai sektor BUMN. Dan kalau kita lihat foreign flow-nya tidak ada. Ini sebenarnya yang bermain adalah bandar lokal ini ya.
untuk kimia farma ya, karena kimia farma itu sebenarnya kemarin ada kasus yang cukup besar itu kemarin tuh ya, dan itu memukul saham kimia farma ya yang sudah naik tinggi kemarin terus turun ke harga yang sekarang, dan kemudian naik lagi dengan adanya isu yang dimanfaatin oleh bandar berupa adanya terapi untuk COVID-19 dengan menggunakan salah satu obat parasit itu. Nah, bisa kita lihat dulu, kita cek ya perilaku bandar tiap harinya. Kemarin ada big akumulasi yang dilakukan oleh Top One ya. Jadi bandar dengan pembelian terbesar kemarin melakukan akumulasi, tapi 3 bandar yang lainnya melakukan netral ya, antara distribusi dan akumulasinya netral dan average-nya netral. Yang banyak masuk adalah bandar CC ya, CC, NI, dan SQ, sedangkan yang keluar YP, MG, dan YB. Kemudian kita lihat ini hari kemarin ya, kemudian kalau kita lihat di 1 minggu ke belakang. Wah, 1 minggu ke belakang ternyata memang big akumulasi. Jadi mereka sudah mengakumulasi ini sejak seminggu yang lalu ya. Jadi top 1 sampai top 5 itu melakukan big akumulasi dan average-nya adalah big akumulasi. Dan kembali lagi yang melakukan akumulasi besar-besaran adalah bandar CC. Kemudian coba kita lihat untuk kita mundurkan 2 minggu ke belakang. 2 minggu ke belakang juga kesimpulannya normal akumulasi, bahkan top 3 itu melakukan big akumulasi. Dan kembali lagi CC yang melakukan akumulasi ya. Kemudian coba kita lihat untuk 3 minggu terakhir. 3 minggu terakhir kesimpulannya masih akumulasi ya, dan CC lagi yang akumulasi terbanyak, dan 1 bulan ke belakang coba kita lihat untuk 1 bulan ke belakang. Untuk 1 bulan ke belakang coba kita lihat ya. Dan kesimpulannya masih akumulasi. Artinya 1 bulan ini bandar melakukan akumulasi pada saham kimia farma. Jadi untuk kimia farma ini bisa diikuti perilaku bandar ini ya, dan mereka belum keluar ya, mereka hanya kemarin distribusi sedikit. Itu untuk kimia farma. Kemudian untuk Indofarma itu juga naik ya dengan kode INAF. INAF ya. Nah, ini juga farmasi BUMN ya. Coba kita lihat untuk INAF. Chart-nya terlebih dahulu ya. Untuk INAF kemarin polanya sama dengan kimia farma ya. Ada volume pembelian yang cukup besar. Kemudian untuk bandar movement-nya sudah ada mulai keluar ya ternyata bandar movement-nya. Dan ini juga bandar lokal yang melakukan ya. Jadi karena untuk foreign flow-nya itu datar. Nah, coba kita lihat perilaku bandar setiap harinya. Kita lihat INAF untuk kemarin itu sudah ada distribusi. Nah, ini benar ya, berarti bandarnya sudah keluar untuk INAF. Hati-hati, bandar yang melakukan pembelian terbanyak adalah YP. Ya, YP ini adalah Mirai Aset ya. Coba kita lihat untuk durasinya untuk INAF ya. Untuk 1 minggu ke belakang. Jadi kemarin sudah dilakukan distribusi ya untuk INAF. Di 1 minggu ke belakang pun hanya small akumulasi, kesimpulannya small distribusi. Nah, ini perlu hati-hati untuk INAF ya. Kemudian untuk 2 minggu ke belakang itu juga normal distribusi. Kemudian 3 minggu ke belakang big distribusi. Kalau 1 bulan ke belakang coba kita lihat untuk 1 bulan ke belakang normal akumulasi netral ya. Jadi ini lebih banyak distribusinya untuk Indofarma ya untuk 1 bulan ini. Jadi perlu ekstra hati-hati, ini tanda-tanda untuk dibanting untuk INAF ya. Beda dengan KF tadi. Jadi jangan masuk untuk yang INAF. Kemudian untuk sektor farmasi lainnya adalah IRA.
Itama Ranuraya ya, ini juga salah satu sektor farmasi yang cukup ikut naik ya, tetapi tipis kenaikannya. Jadi rupanya hanya KF ya yang Bandar bermain cukup besar di sana. Ini polanya sama dengan KF ya, ternyata untuk ITA, untuk IRA ya, ITA Ranuraya ya, Itama Ranuraya. Yang kita lihat ada volume pembelian dan kemarin sudah ada volume penjualan. Dan kalau kita lihat untuk Bandar movement-nya sudah keluar ini rupanya. Dan untuk foreign flow-nya juga sudah keluar. Coba kita lihat aktivitas mereka setiap harinya. Ya, untuk setiap hari kemarin, nah benar kemarin ada aksi take profit ya untuk IRA. Nah, coba sekarang kita lihat untuk big distribusi semua ya, dan YP yang melakukan distribusi terbanyak YP ini adalah Mirai Asset. Coba kita lihat. Nah, untuk seminggu ke belakang juga big distribusi ya, hati-hati untuk IRA ini. Kemudian 3 minggu ke belakang juga big distribusi. Coba kita lihat untuk 1 bulan ya, 1 bulan ke belakang. 1 bulan ke belakang, coba kita lihat netral ya. Jadi 3 minggu ke belakang sudah ada melakukan distribusi. Kemarin itu hanya untuk pemancingan saja ya, dinaikkan lalu diturunkan. Jadi untuk IRA ekstra hati-hati, tidak layak untuk dimasuki. Oke, kemudian yang sektor tadi yang disebutkan ya, sektor rumah sakit. Coba kita lihat HIL, Mediloka Hermina, rumah sakit Hermina ini. Kalau kita lihat untuk sektor rumah sakit ya, sektor rumah sakit ini adalah sektor yang selalu beriringan jalannya dengan sektor farmasi karena ada kenaikan kasus COVID-19. Untuk HIL dari charting movement, bandar movementnya sudah mulai ada distribusi ini ya. Kemudian kalau volumenya bagus, naik tinggi. Kemudian kalau foreign flow-nya keluar. Jadi ini juga ekstra hati-hati karena sudah terjadi kenaikan yang tinggi. Nah kalau kita lihat ini ya, candlestick-nya hijau, lalu ini tipis, artinya antara seller dan buyer sama kuat. Kalau kita lihat, nah kemarin sudah netral ya, artinya sudah mulai ancang-ancang untuk keluar bandarnya ini. Coba kita lihat untuk 1 minggu ke belakang. 1 minggu ke belakang netral, ada small akumulasi yang sedikit saja. Kemudian 2 minggu ke belakang, 2 minggu ke belakang itu masih akumulasi ya. Kemudian coba kita lihat untuk 3 minggu ke belakang, 3 minggu ke belakang itu ada netral dan normal distribusi, ada distribusi sedikit yang dilakukan. Kemudian coba kita lihat untuk 1 bulan ke belakang, 1 bulan ke belakang ada small distribusi. Jadi ini kesimpulannya sudah ada distribusi sedikit yang dilakukan oleh bandar yang berada di HIL ya. Jadi distribusinya masih sedikit. Jadi bandar saham uang bandar itu masih cukup banyak untuk di saham HIL. Ya, itu ya. Kemudian untuk sektor rumah sakit lainnya coba kita lihat tadi rumah sakit Omni Internasional ya atau SAME. Coba kita lihat untuk rumah sakit Omni Internasional atau SAME ya. Nah, ini ya. Untuk SAME pun juga ada kenaikan, sudah berada di zona 600, tetapi kemarin juga sama ya, ada perlawanan antara seller dan buyer sama kuat, tetapi ini sudah ada sebenarnya bandar masih ada di sini ya, dan melakukan sedikit distribusi kalau kita lihat dari bandar movement-nya. Kemudian volumenya juga sudah naik tinggi dan kemudian bandar volume juga naik tinggi. Lalu kita lihat aktivitas bandar harian kemarin peak akumulasi untuk SAME ya. Bandar yang melakukan banyak pembelian adalah PD ini adalah Indo Primer ya. Kemudian coba kita lihat untuk 1 minggu ke belakang. 1 minggu ke belakang, saya tarik 1 minggu. Searching. Peak akumulasi untuk 1 minggu ya, kemudian untuk 2 minggu. Dan bandar PD juga, peak akumulasi juga untuk 2 minggu, kemudian untuk 3 minggu.
Big akumulasi juga, PD lagi yang kalau sampai 1 bulan ini masih big akumulasi, SAME bisa masuk ya. SAME bisa masuk. Rumah sakit Omni Internasional ini, dan rumah sakit tersebut menjadi juga salah satu penyangga daerah ibu kota ya, di mana ada kenaikan. Nah, ini juga distribusi. Jadi 1 bulan masih distribusi sehingga SAME itu cukup aman untuk masuk ya. Kemudian saya lihat lagi dari berita ini, HIL, SAME sudah, SIDO, dan PRDA. Coba saya lihat untuk saham Prodia ya, PRDA. PRDA, kita lihat untuk PRDA. Untuk PRDA bisa kita lihat naik tinggi sekali ya. Kenaikannya kencang sekali Prodia ini karena pemanfaatan dari isu diagnosis untuk alat-alat diagnosis untuk pendeteksian COVID-19. Yang kita lihat candlestick-nya tinggi dan kemarin sama tipis ya. Volume juga masih naik, bandar volumenya juga sudah mulai turun. Ini ada ancaman distribusi ini, jadi perlu ekstra hati-hati untuk PRDA atau Prodia. Nah, kita lihat, ada big distribusi yang dilakukan oleh salah satu bandar. Yang banyak melakukan pembelian adalah ZP dan yang melakukan penjualan adalah KK. Ya, coba kita lihat untuk 1 minggu ke belakang. 1 minggu ke belakang normal big distribusi kesimpulannya ya. Kemudian 3 minggu ke belakang small distribusi. 2 minggu ke belakang maksud saya ya, ini yang 3 minggu big distribusi, lalu 1 bulan tarik ke bulan Mei. Big distribusi, hati-hati untuk Prodia ya, jangan masuk karena sudah mulai ada distribusi yang dilakukan oleh bandar sebagai aksi take profit karena kenaikannya yang sudah cukup tinggi. Yang terakhir yang saya akan analisa adalah SIDO. SIDO muncul ya sebagai sektor farmasi tradisional. Coba kita lihat. SIDO tipis ya, SIDO ini kenaikannya, dan bandar juga sudah distribusi ini semuanya menurun. Nah, ini malah yang asing yang masuk di SIDO ya. Ini perlu diwaspadai, tapi kalau bandar lokal sudah pergi ini dari saham ini. Nah, coba kita lihat untuk aksi bandar sehari-hari. Nah, benar big distribusi ya. Jangan masuk kalau seperti ini. Kemudian coba kita lihat untuk 1 minggu ke belakang. Distribusi juga kesimpulannya 2 minggu ke belakang. Distribusi juga bandar yang melakukan penjualan banyak AK dan JU. Kemudian 3 minggu ke belakang. Big distribusi juga. Lalu kita lihat 1 bulan ke belakang. 1 bulan ke belakang sama kesimpulannya big distribusi ya. Jadi untuk SIDO sebaiknya tidak masuk ya. Itu untuk dari sisi bandarmologinya. Kemudian saya mau kombinasikan dengan ini ya, dengan chart dari Panin Sekuritas ya tentang volume price analysis dan market strength index atau market strength indikator. Kita lihat untuk KF ya. KF ini mau menuju ke ini ya, ke demand yang berikutnya. Dia sudah tembus lalu tidak kuat, dia turun lagi. Ini ya demand yang saya gambarkan ini di 3.300. Jadi kalau mau masuk ke KF di kisaran 3.360 di TP ya, di TP. Dan ini kita lihat untuk berdasarkan market flow, bandar masih ada di dalam untuk KF. Kemudian tadi yang prospek SAME ya.
SAME, kalau sudah masuk di SAME, SAME internasional. Nah, ini untuk area berikutnya ini masuk ya, ini volumenya sudah lebih tinggi dan bandar masih ada di dalam. Ini mungkin bisa dilihat dari weekly-nya ya, yang lebih besar supaya bisa terlihat area berikutnya. Wah, area berikutnya juga tidak tercatat ini di SAME ya, karena sudah terlalu tinggi. Mungkin kalau satu bulan juga ini harga tertinggi untuk SAME ya. Jadi tidak terdeteksi area demand berikutnya di mana. Jadi untuk SAME jika sudah untung besar ya sekitar 5 sampai dengan 10% ya bisa di take profit saja untuk SAME. Itu ya yang tadi kurang prospek secara pandarmologi sehingga tidak saya bahas di charting untuk volume price analysis dan market strength indicator. Oke, terima kasih. Demikian update dari saya tentang perkembangan saham-saham sektor farmasi dan kesehatan atau rumah sakit. Happy cuan, salam sehat. Jangan lupa subscribe ya channel ini karena ada 5 giveaway pada 1000 subscriber nantinya. Terima kasih.